Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan dari waktu Indonesia Barat dan selamat sore bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sukmawan Wahida dari Direktorat SITP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pak Farid sebelumnya, bahwa terdapat perubahan atau updating di aplikasi Sakti terkait mekanisme pengajuan UP untuk tahun 2022. Sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Farid sebelumnya mengenai gambaran proses bisnis yang akan dilaksanakan nanti, maka pada kesempatan siang ini saya ingin menjelaskan dalam bentuk demo aplikasi ya, agar dapat memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian selaku operator baik di level Satker ya ataupun di level KPPN. Baik, izinkan saya untuk share screen ya. Oke, berikut screen saya ya, mudah-mudahan sudah dapat dilihat. Ya, baik, jadi yang pertama kita akan mulai dari menu selaku bendahara ya. Di sini saya akan login sebagai bendahara ya, dengan menggunakan tahun anggaran 2021. Bapak Ibu sekalian dapat login nanti dengan menggunakan tahun anggaran 2022 ya untuk pengajuan UP tahun 2022. Kemudian saya akan login selaku bendahara di Satker. Nah, pada saat saya melakukan login ya, di sini yang perlu diperhatikan adalah posisi Satker sebagai bendahara pengeluaran dengan kode unit teknis ya, di akhirnya adalah 00 ya, dan usernya adalah Satker. Kemudian saya akan masuk ke menu bendahara ya. Sebelum membuat usulan UP, maka prerequisite atau hal yang harus diperhatikan sebelumnya adalah user atau bendahara sudah harus merekam referensi kelompok akun UP terlebih dahulu. Dalam demo siang ini saya sudah merekam 2 kelompok akun UP ya pada Satker ini. Kemudian untuk usulan UP yang berupa UP PNBP, maka Satker sudah harus merekam referensi variabel UP PNBP seperti berikut ini. Ya, jadi 2 hal itu ya bagi Bapak Ibu yang memiliki UP dalam bentuk RM ataupun UP PNBP. Kemudian jika referensi kelompok akun UP dan variabel UP PNBP telah direkam, maka kita akan masuk ke menu bendahara, membuat usulan, menghitung usul UP. Oke. Kemudian di sini terdapat perbedaan ya dari menu sebelumnya, di mana menu sebelumnya tidak ada kolom status UP dan keterangan dari staf KPPN, kasih KPPN serta kepala KPPN. Ya. Kita akan coba untuk merekam usulan UP ya, kita klik rekam, kemudian nomor DIP otomatis terisi, mata uang ya kita gunakan IDR rupiah. Sumber dana kita gunakan non-PNBP ya, dalam hal ini untuk UPRM atau rupiah murni. Kemudian kelompok akun UP akan muncul sebagaimana yang telah kita rekam ya. Untuk pelatihan ini, siang ini saya akan menggunakan 2 saja. Di Bapak Ibu sekalian dapat disesuaikan sesuai dengan akun yang akan ditransaksikan menggunakan UP dan TUP. Kemudian total UP yang akan saya ajukan sebagai contoh adalah senilai 100 juta rupiah ya. Jangan lupa untuk mengisi persentase KKP. Sebagai contoh saya akan isi senilai 40% sebagai persentase default KKP. Total UP yang diisikan di sini jangan lupa adalah merupakan total UP keseluruhan, di mana merupakan total UP tunai ditambah dengan UP KKP, sehingga nanti UP tunai yang akan menjadi SPP hanya sebesar 60 juta rupiah. Kemudian kita klik simpan ya. Setelah kita melakukan klik simpan, data berhasil disimpan ya. Dapat kita lihat di sini status UP adalah baru. Ya. Kemudian selanjutnya atas usulan UP yang sudah kita rekam ini, jika pada pengajuan di tahun 2021 sebelumnya usulan UP dapat langsung direkam SPP UP, maka di tahun 2022 ini harus dilakukan validasi terlebih dahulu oleh KPA dan oleh KPPN, baru dapat direkam SPP UP-nya. Nah, pada tahap selanjutnya saya akan login ya sebagai KPA Satker ya, dalam hal ini adalah KPA Satker, kemudian saya klik masuk dengan tahun anggaran 2021 di sini. Kemudian saya akan masuk ke menu bendahara ya.
pada menu validasi usulan UP KPA. Nah, ini pada pelatihan sebelumnya dan juga pada tahap piloting Sakti, menu ini belum ada ya. Jadi ini merupakan menu yang baru. Nah, di sini kita bisa saksikan bersama bahwa terdapat nomor usulan UP yang tadi direkam ya, nomor 14, kita samakan nomornya, nomor 14. Kemudian kita bisa lakukan pilih ya. Selanjutnya kita isikan nomor surat usulan. Nomor surat usulan ini didapat dari nomor usulan UP di sisi Satker. Nomor 1 misalkan ya, garis miring Satker. Tanggalnya misalkan saya isi hari ini dengan keterangan divalidasi dan keterangannya saya isi di validasi oleh KPA misalkan. Kemudian saya klik simpan. Setelah dilakukan simpan, maka statusnya berubah menjadi divalidasi KPA ya di level user KPA. Di sini di user KPA ya dengan user approval. Kemudian saya akan kembali ke user bendahara ya. Saya lakukan refresh ya dengan cara menutup form, kemudian saya masuk kembali ke form menghitung usul UP. Di sini status UP-nya sudah berubah menjadi divalidasi KPA. Kemudian terdapat hal yang baru juga, yaitu terdapat tombol unduh usulan UP RTF. Pada saat kita melakukan klik unduh usulan UP RTF, maka akan diunduh format dokumen usulan UP Satker, di mana ini dapat dirubah ya, terdapat tempat yang digunakan sebagai kop surat Satker, ini bisa dirubah dengan kop surat Satker masing-masing ya, kemudian nomor bisa diisi ya, ataupun tergenerate dari yang telah diinput di aplikasi Sakti tadi. Kemudian ini terdapat besaran UP Satkernya, kemudian proporsi tunai dan KKP. Kemudian atas dokumen Word ini dapat dibubuhkan tanda tangan dan cap Satker ya. Baru selanjutnya atas dokumen ini di-convert menjadi format dokumen PDF. Ini saya tutup. Baik, langkah selanjutnya setelah usulan UP tadi sudah divalidasi oleh KPA, maka bendahara ya, pada user bendahara di sini operator masuk ke menu upload ya, kemudian melakukan upload dokumen persetujuan UP. Nah, ini baru muncul jika sudah divalidasi oleh KPA. Kemudian saya akan memilih file. Sini ada usulan UP Satker, sudah saya siapkan. Jika saya buka, maka misalkan tadi ya, usulan UP dari Satker tadi sudah saya berikan di sini contoh kop surat ya. Kemudian ada tanda tangan ya, ini sebagai contoh saja. Mohon maaf jika ada Bapak Ibu dari Satker yang sebenarnya. Kemudian kita lakukan pilih file ya, filenya harus berupa PDF. Kita pilih usulan UP Satker, PDF. Kemudian kita klik upload ya. Oke, file berhasil di-upload. Setelah berhasil di-upload, jika kita kembali ke menu bendahara dan menghitung usul UP, maka statusnya akan berubah ya menjadi usulan UP di-upload. Nah, sampai dengan tahap ini, usulan UP di tahap Satker sudah selesai. Tahapan selanjutnya adalah persetujuan yang akan dilakukan oleh KPPN ya. Dimulai dari level operator ya. Di sini saya menggunakan user dummy ya. User dummy ini nantinya di production pola usernya tidak akan seperti ini, nanti akan diinformasikan pada sesi setelah saya selanjutnya. Kita bisa lihat di sini untuk di level KPPN selaku Bun, usernya menggunakan role KPPN Bun ya, terlihat di sini KPPN Bun. Kemudian di sebelah kiri kita lihat tray menunya yaitu KPPN ya, kemudian manajemen Satker, kemudian masuk ke menu validasi persetujuan UP KPPN. Maka di sini akan ditampilkan ya seluruh usulan UP dari Satker yang menjadi mitra KPPN tersebut. Kemudian kita bisa pilih salah satunya tadi yang setelah kita buat ya. Dari sini
operator di level KPPN dapat mengunduh usulan UP Satker ya untuk mencocokkan ya, misalkan dari hard copy yang dikirimkan oleh Satker misalnya. Kalau kita buka, maka ini sesuai dengan yang dikirimkan oleh Satker. Kemudian jika menyetujui, maka kita pilih di validasi ya. Kemudian di sini terdapat nomor surat persetujuan UP ya. Nomor ini dapat diisikan jika sudah terdapat nomor surat dari aplikasi Nadin atau persuratan di KPPN ya. Namun jika belum ada, maka ini masih dapat dikosongkan untuk diisi di tahap selanjutnya. Kemudian tanggal persetujuan juga demikian ya. Keterangan bisa kita isi ya. Ini tidak mandatory, tapi dapat diisi dan ini akan muncul di Satker. Misalkan kita isi setuju ya. Start. Kemudian kita klik simpan. Baik. Statusnya akan naik menjadi divalidasi staf KPPN. Kemudian dari sini staf KPPN dapat mengunduh persetujuan UP KPPN ya. Ini dalam bentuk RTF. Di mana ini adalah dokumen yang dapat dibuka di Microsoft Word berupa surat persetujuan KPPN ya, masih berupa draft. Dan ini juga dapat diganti kop suratnya ya. Kemudian nomornya juga dapat diisi ya, yang didapat dari nomor aplikasi persuratan di KPPN. Ya. Ini berisi surat persetujuan besaran UP kartu kredit pemerintah ya yang diberikan kepada Satker. Ini terdiri dari dua halaman. Ini pun sama ya, jadi dilakukan penandatanganan ya, di sini ditandatangani baik secara digital mungkin ya, ditandatangani secara digital ataupun mungkin secara manual. Kemudian di-convert menjadi file PDF. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan validasi oleh staf KPPN, tahap berikutnya adalah dilakukan validasi pada level kepala seksi. Ya. Saya akan login ya dengan user kepala seksi di level KPPN. Di sini kita bisa lihat selaku validator di KPPN Bun. Kemudian masuk ke menu KPPN ya, manajemen Satker, dan masuk ke menu validasi persetujuan UP KPPN. Maka akan dimunculkan seluruh usulan UP dari Satker yang sudah berstatus divalidasi staf KPPN. Kemudian kepala seksi melakukan hal yang kurang lebih sama ya, yaitu melakukan persetujuan. Jika sudah ada nomor surat, maka misalkan dapat diisi di sini nomor surat persetujuan ya. Misalkan saya isi nomor surat dengan tanggal hari ini. Kemudian keterangan bisa diisi, namun tidak mandatori ya. Terlebih jika melakukan penolakan, mungkin dari KPPN bisa mengisikan keterangan di sini agar dapat diketahui oleh Satker. Setuju, kepala seksi. Kemudian saya klik simpan. Data validasi berhasil. Kemudian tahapan selanjutnya adalah approval oleh user kepala KPPN. Saya akan login kembali ya di tab yang baru dengan user yang lain selaku kepala KPPN ya. Kemudian saya akan masuk ke menu KPPN, manajemen Satker, validasi persetujuan UP KPPN. Nah, di sini pun sama ya, maka akan dimunculkan lagi usulan UP yang sudah divalidasi oleh Kasih KPPN. Nah, sebelum melakukan validasi ya, dapat saya sampaikan bahwa seluruh proses di Sakti ini bersifat real time sehingga bendahara Satker bisa memantau atau melihat tahapan yang ada saat ini. Kalau kita lihat di menunya bendahara, pada menu menghitung usul UP, jika kita melakukan refresh menu, kita kembali lagi ke menu, maka di sini bisa kita lihat status UP-nya divalidasi Kasih KPPN ya, dengan keterangan sudah ada keterangan dari staf KPPN dan Kasih KPPN. Sedangkan pada kolom keterangan kepala KPPN masih belum terisi. Oke, saya kembali lagi ke menu kepala KPPN, kemudian saya lakukan pilih ya,
kemudian status validasinya saya validasi, kemudian keterangannya saya isi setuju ya, kepala KPPN, kemudian saya klik simpan. Oke, data berhasil disimpan ya. Sebagaimana di level kasih dan juga di level staff, kepala KPPN juga dapat melakukan unduh usulan UP Satker ya, sehingga pada saat melakukan validasi, kepala KPPN dapat melihat terlebih dahulu usulan UP yang disampaikan oleh Satker ini sudah sesuai atau masih perlu perbaikan. Oke. Setelah dilakukan validasi oleh kepala KPPN, maka statusnya sudah naik menjadi divalidasi kepala KPPN. Kemudian selanjutnya, setelah seluruh proses validasi di level KPPN selesai, kita kembali ke menu staf KPPN, kemudian staf KPPN melakukan upload persetujuan UP KPPN dari menu KPPN, manajemen Satker, upload persetujuan UP KPPN. Kemudian dipilih ya usulan UP-nya, kemudian kita pilih file persetujuan dari KPPN. File ini, jika kita buka, dapat berupa file RTF ya yang tadi dapat di-download di Sakti, di mana sudah diberikan kop surat ya dan tanda tangan digital. Oke, kemudian dipilih filenya, persetujuan UP KPPN dalam bentuk PDF, dilakukan upload, data berhasil diupload. Kemudian jika sudah diupload, maka statusnya akan menjadi diupload persetujuan KPPN. Dengan statusnya yang sudah berubah menjadi diupload persetujuan KPPN, maka bendahara di sisi Satker dapat melihat dari menu menghitung usul UP bahwa statusnya sudah berubah menjadi diupload persetujuan KPPN dan dapat melakukan unduh atau download persetujuan UP KPPN ya yang berbentuk PDF tadi. Kalau diklik di sini, maka kita akan mendapatkan persetujuan UP dari KPPN ya dalam bentuk dokumen PDF. Nah, dengan selesainya proses validasi tadi, maka usulan UP sudah dapat direkam SPP UP ya. Kita dapat masuk ke menunya pembayaran ya, kemudian RUH, SPP dan Renkas. Kemudian kita lakukan catat ubah SPP. Oke, dari menu catat ubah SPP seperti biasa ya, kita pilih UP-nya ya, 300 jenisnya, 310 dan 311 ya jenisnya UP. Kemudian kita klik tambah. Maka di sini akan muncul usulan UP yang tadi sudah kita buat dan sudah divalidasi oleh KPPN dengan nilai UP sebesar 60 juta rupiah. Kemudian nanti data SPP UP ini akan disimpan, selanjutnya akan dicetak ya, dan terus mengikuti alur penerbitan SPP sampai menjadi SPM dan disampaikan kembali ke KPPN sampai menjadi SP2D ya. Jadi masih sama dengan alur yang sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait perubahan alur persetujuan UP. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada MC ya, Mbak Intan.